Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Aku Fitra Listiana Kartika Murti. Di channel YouTubeku ini, kita akan membahas materi-materi tentang statistik. Tapi sebelum lanjut ke materi, kita simak dulu daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis PPPK 2023. Kemampuan umum, 1 Data Indonesia, SDI, dan Sistem Statistik Nasional, SSN. Kemampuan khusus. 1. Pengetahuan dasar statistik. Data, kegunaan statistik dan statistika. 2. Pengumpulan data. 3. Teknik penyusunan kuesioner. 4. Pengolahan data. 5. Analisis dan diseminasi. Nilai ambang batas ahli pertama statistisi. Nilai ambang batas ahli pertama statistisi yaitu 270 dari 450 tahun 2023. Terdiri dari 90 butir soal pilihan ganda A, B, C, dan D. Benar bernilai 5 poin. Artinya, minimal harus menjawab benar 54 soal agar bisa mencapai nilai ambang batas. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita akan bahas bersama contoh soal di video sebelumnya. Di bawah yang merupakan contoh dari data nominal adalah A. Data tingkat kepuasan pelanggan di rumah sakit. Kasih Bunda B. Data nilai tukar rupiah periode Januari sampai Juli 2023. C. Data agama siswa kelas 10. BD. Data nilai ujian akhir semester mata kuliah statistika dasar. Jawaban yang benar adalah C. Data agama siswa kelas 10. B. Baiklah, kita akan langsung lanjut ke materi. Baik, kita akan lanjut ke materi pengertian statistik and statistika. Kata statistik berasal dari bahasa Latin, status. Dalam bahasa Inggris berarti state, dan dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan. Statistik adalah suatu kumpulan data, angka, atau informasi. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan data. Lanjut ke kegunaan statistik di berbagai sektor. Di sektor pemerintahan, statistik digunakan sebagai alat pengambilan keputusan untuk tujuan pembangunan dan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan. Di sektor ekonomi, statistik digunakan untuk mengetahui perkembangan harga. Di sektor industri dan perdagangan, statistik sebagai alat kontrol yang memberikan informasi kuantitatif dalam pengendalian operasional usaha bisnis melalui data besarnya kepemilikan modal, aset perusahaan, penggunaan faktor produksi, hasil produksi, dan pemasaran. Di sektor politik, statistik digunakan untuk mengetahui hasil pemilu melalui quick count. Syarat data dan statistik yang baik. Data dan statistik yang dapat digunakan adalah data dan statistik yang memiliki kualitas yang baik. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menjadi acuan data dan statistik yang baik. 1. Objektif. Artinya data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2. Representatif. Artinya data statistik harus mewakili kelompok objek yang diamati. 3. Memiliki error kecil. Suatu data yang baik mempunyai tingkat kesalahan yang kecil atau perbedaan yang kecil dengan nilai sesungguhnya. 4. Tepat. Waktu data yang tepat waktu sangat penting saat melakukan perencanaan, pengendalian, atau evaluasi kegiatan. Relevan. Artinya data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan. 6. Reliable. Artinya data dapat diandalkan, yaitu data yang berkualitas yang dikumpulkan dan diolah kemudian disajikan mengikuti kaidah-kaidah statistik. Variabel. Variabel, peubah, adalah sebuah karakteristik, angka atau kuantitas dari unit pengamatan yang dapat diukur atau dihitung. Contoh variabel adalah umur, berat, tinggi, pendapatan, tempat lahir, pandangan terhadap program pemerintah. Jenis-jenis variabel dapat dibedakan menjadi variabel kontinu, variabel diskrit, variabel dependen dan independen, dan variabel moderator dan random. 1. Variabel kontinu, yaitu variabel yang diperoleh dari hasil pengukuran, baik berupa bilangan bulat atau pecahan. Contohnya suhu, pendapatan, tinggi badan. 2.
variabel diskrit, yaitu variabel yang diperoleh dari hasil perhitungan berupa pengkategorian data atau membedakan data berdasarkan jenis tertentu. Contohnya tingkat pendidikan, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, jenis kelamin, laki-laki, perempuan, jumlah anak, 1, 2, 3, 4. 3. Variabel, dependen dan independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Contohnya konsumsi dan pendapatan variabel independen. Y. Pendapatan variabel dependen. X. Konsumsi. 4. Variabel moderator dan random. Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator disebut juga variabel independen kedua. Variabel random adalah deskripsi numerik dari hasil percobaan. Contohnya kebutuhan ikan, Y dipengaruhi oleh harga ikan, X1, pendapatan, X2, dan harga daging, X3. X1, X2, X3 adalah variabel utama. Umur X4 juga berpengaruh, tetapi bukanlah sebagai penyebab utama. Maka umur X4 disebut dengan variabel moderator. Di samping variabel tertentu yang nyata mempengaruhi variabel dependen, masih terdapat variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan hubungan di atas. Variabel ini dinamakan variabel random, dan pengaruhnya dapat dilihat berdasarkan error yang timbul dalam estimasi. Contoh soal 1. Berikut ini merupakan syarat data dan statistik yang baik, kecuali A. Representatif B, relevan C, subjektif D, tepat waktu. Jawabannya adalah C. 2. Survei harga konsumen yang dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan merupakan contoh kegunaan statistik dalam bidang A. Ekonomi B. Pemerintahan C. Pendidikan D. Pertanian. Jawabannya adalah A. 3. Di bawah ini pernyataan yang benar tentang penelitian terhadap pengaruh suhu ruangan dengan tinggi tanaman adalah A. Suhu ruangan merupakan variabel dependen. B. Variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel dependen. C. Tinggi tanaman adalah variabel dependen. D. Suhu ruangan merupakan variabel moderator. Untuk contoh soal yang terakhir, silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.